إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ya. Ustadz, bagaimana cara agar kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkadang saat sendirian godaan untuk berbuat maksiat sangat besar. Sering sekali berbuat maksiat, bertobat, kemudian maksiat lagi, bertobat lagi. Mohon nasihat dari Ustadz, semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam agama ini. Taib. Pertama, kita harus banyak meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Terutama menguasai tentang mengimani sifat-sifat Allah. Di antaranya Allah Sami'un, Maha mendengar, Allah Basirun, Maha melihat, Raqibun, Maha mengawasi, ya. Allah Qaribun, Allah dekat dengan penglihatan dan pengawasan dengan kita. Nah, ini ya itu yang harus kita tingkatkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun di muka bumi ini, ya. Maka tapi pengawasan Allah itu datang ketika kita lengkapi dengan ilmu, ya. Kita lengkapi dengan ilmu, kemudian ya di samping itu tingkatkan makna beriman kepada malaikat. Kita bersendirian bukan bersendirian, ada 2 orang malaikat minimal yang mencatat kita di tangan kiri dan kanan kita. Di mana bersendirian kita, ya kan? Ada selalu malaikat. Nah, ini fungsi-fungsi ini, makanya keimanan ini yang perlu kita dalami. Ya, maka mesti kita beriman kepada malaikat bukan hanya sekedar meyakini ada malaikat, tetapi ada efeknya kepada tingkah laku kita. Adanya raqibun atid yang mencatat amal baik buruk kita. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya, inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ya, ada malaikat selalu mengawasi, mencatat kita. Nah, kemudian setelah itu bagaimana meningkatkan keimanan kepada Allah, meyakini Allah selalu melihat dan mengawasi kita, mendengar perbuatan kita, ya, perkataan kita, melihat semua perbuatan kita. Kemudian tambah beriman dengan apa? Meningkatkan keimanan kita pada malaikat yang selalu mencatat gerak-gerik kita dan semua perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk, ya. Kemudian adalah tentang itu tentang besarnya akibat sebuah dosa. Memahami besarnya akibat sebuah dosa. Bahwa yang rugi itu adalah kita sendiri. Kerugian dalam berbuat dosa itu bukan hanya pada materi, ya, tetapi kadang-kadang pada fisik dan pikiran kita dan jiwa kita. Karena orang yang berbuat dosa jiwanya sangat mudah tergoncang. Ya. Kenapa orang-orang yang berbanyak bermaksiat dia sering hipertensi? Kenapa dia sering jantungan? Ya. Antum sekarang ini umpamanya, ketika antum mencuri, ya, mencuri sesuatu, itu antum pasti apa? Apa yang ada perasaan antum saat itu? Khawatir akan diketahui oleh orang. Saat membelanjakan barang itu, saat memakai barang itu, selalu antum dihantui oleh, ya, mengawasi orang yang banyak gitu ya. Antum mengawasi kan gerak-gerik orang semacam. Jangan sampai orang khawatir mengetahui. Dan itulah modelnya orang tadi, khawatir itu. Kan nggak tenang, tidurnya nggak tenang, ya, apalagi yang korupsi miliaran pasti. Maka jantungnya itu apa? Tidak normal memang. Setiap orang bermaksiat, jantungnya nggak normal, pasti apa? Beda itu tekanan jantungnya. Itu kalau kita bicara kesehatan, ya. Padahal dosa bukan hanya sampai situ, tapi efek dari dosa itu, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ajaul Kafi Mansal Anda Asyafi itu menerangkan efek dosa itu. Berefek dosa itu bisa kepada fisik manusia. Disebutkan oleh Qayyim contohnya apa? Sampai ada manusia yang hampir-hampir bentuk binatang karena dia melakukan dosa, yaitu yang biasa dilakukan oleh sejenis binatang itu. Makanya kenapa orang Yahudi itu ada yang dirubah oleh Allah menjadi babi dan kera? Kenapa? Karena kemaksiatan mereka itu adalah pas seperti perbuatan itu. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Jawabul Kafi itu sudah ada terjemahan, antum baca di sana. Sering baca kitab itu Ibnu Qayyim menyebutkan efeknya. Bukan efeknya kepada dirinya, bahkan kepada alam sekalipun. Antum tahu nggak? Tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu airnya aja nggak boleh diminum. Makanya ketika Rasulullah SAW lewat di Diyar Samud, ya, waktu perang Tabuk, itu sahabat nggak mengaduk tepung mereka dengan air yang di Diyar Samud itu, yang diazab kaumnya itu. Disuruh buang Rasulullah SAW. Bahkan lewat di situ harus kalian upayakan menangis. Bayangkan,
di su'mul dzunub wal atham, yaitu apa istilahnya itu ya? Su'mu itu apa bahasa kitanya itu? Ya keburukan lah gitu ya. Efek buruknya itu ke semua. Berbagai arah kena. Maka alam pun rusak. Alam pun rusak. Ya, dengan dosa itu rusak. Antum lihat bagaimana itu laut mati. Bayangkan sama antum. Tahu nggak laut mati? Kenapa laut mati? Nggak ada ikan yang hidup di situ kan? Garamnya. Bayangkan sama antum. Efek dosa itu luar biasa ya ikhwan. Ya. Maka efek dosa itu jangan dianggap enteng oleh antum. Efeknya luar biasa. Ya, maka dari itu kita mohon kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah, apapun dosa terulang selalu aja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab.